Kudus kumpul lagi. Terima kasih Yesus Masiah. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan, oleh kemurahannya yang besar, kembali pada pagi hari ini menjelang siang ini kita kembali diberi kekuatan oleh Tuhan, kesehatan untuk kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan, pada pagi menjelang siang ini saya akan menyampaikan berita firman Tuhan yang kita akan ambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ke 27, ya, dengan Lembaga Alkitab memberi judul Dua Macam Dasar. Ya, dua macam dasar. Nah, mari saya undang saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri dan membaca Matius pasal 7 ini ayat 24 sampai 27. Nanti saudara Joseph akan memandu saudara untuk membaca bersama ayat-ayat ini. Ya, 3 ayat ini dibaca bersama-sama. Jadi dari ayat 24 sampai 27. Silakan. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga runtuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Puji Tuhan, ya, kita sudah membaca bersama. Biarlah apa yang kita telah baca, apa yang kita sudah dengar, sungguh-sungguh kita mau memperhatikan. Di sini Yesus mengatakan dua macam dasar yang diajarkan sebagai penutup dari rangkaian khotbah Yesus di bukit saat itu, ya. Dan pada saat itu Yesus mengemukakan bagian yang pertama, yaitu orang yang mendengarkan perkataanku ini, ia seperti orang yang bijaksana. Ya, mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, itu orang yang bijaksana. Dan orang yang mendengar tidak melakukan, itu orang yang bodoh. Ya. Yesus selalu mengemukakan kata-kata bijaksana dan bodoh. Ya. Seperti 5 darah yang menyediakan lampu dan minyak, maka disebut sebagai 5 darah yang bijaksana. Dan 5 darah yang tidak membawa lampu, tetapi tidak menyediakan minyak, maka itu disebut 5 darah yang bodoh. Jadi Yesus memberikan satu pandangan kepada 2 macam orang yang sama-sama mendengarkan firman Tuhan, perkataan Yesus pada waktu itu. Tetapi pada saat mendengar dan melakukan, itu orang yang bijaksana.
sana. Mendengar, sama-sama mendengar. Saat itu berada di sekeliling Yesus. Pada waktu Yesus berkhotbah di bukit, maka ada orang yang mendengar, sama-sama mendengarkan pada waktu itu, tetapi mereka hanya sekedar mendengar, tidak melakukan. Maka itu adalah disebut orang yang bodoh. Ya, kita tinggal memilih. Kita sama-sama berada di tempat ini, di ruangan yang sama, mendengarkan khotbah yang sama, mendengarkan dari awal permulaan sampai akhir. Tetapi ada dua golongan, yang satu mendengarkan, yang lain juga mendengarkan, sama-sama mendengarkan. Penyampaian-penyampaian sama, tetapi yang satu golongan mendengarkan dan melakukan, yang satu golongan tidak melakukan. Ya, tinggal kita memilih, kita masuk golongan yang mana. Kalau kita masuk golongan yang pertama, yaitu kita mendengarkan dan melakukan. Yang golongan kedua mendengarkan tapi tidak melakukan. Ya. Sebab keperluan atau kepentingan kita datang ke gereja, tujuan kita datang ke gereja beribadah ini, yaitu untuk apa? Untuk apa? Kita akan menjawab di dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk apa kita datang ke gereja? Kalau kita hanya sekedar, istilah di sini dikatakan setor muka, maka tidak ada gunanya. Ya seperti orang yang bodoh tadi, mendengarkan tetapi tidak melakukan. Itu sebabnya di dalam beribadah kepada Tuhan itu kita harus tahu tujuan kita. Ya, bukan hanya sekedar setor muka, tapi kita sungguh-sungguh memperhatikan setiap kata apa yang disampaikan oleh ayat-ayat dalam Alkitab. Siapapun yang berdiri di sini menyampaikan kebenaran, itu kita perhatikan baik-baik. Apa yang disampaikan oleh pemberita firman itu, ya, kebenaran Alkitab atau hanya sekedar dongeng-dongeng nenek moyang, cerita-cerita isapan jempol, kata Rasul Paulus kepada Timotius, untuk membawa jemaat itu kepada pertumbuhan yang sesungguhnya. Bukan sekedar kita kumpul-kumpul, banyak orang, lebih banyak, lebih menyenangkan. Tidak. Dalam pelayanan, 2 atau 3 orang, bagi saya, dengan berapa banyak orang, itu sama. Saya bertanggung jawab untuk menyampaikan apa yang Tuhan pesankan, perintahkan melalui kebenaran firman-Nya. Itu sebabnya seorang hamba Tuhan yang berdiri di atas ini, ya, di depan, di belakang mimbar ini, bertanggung jawab. Sebab kepada siapa, berapa orang yang sempat mendengar apa yang disampaikan itu pembawa berita. Kabar baik yaitu Injil itu bertanggung jawab. Terlebih dahulu si pembawa
berita atau pengabar Injil ini harus melakukan terlebih dahulu apa yang diajarkan firman. Kalau tidak begitu, tidak melakukan, maka pembawa berita ini hanyalah bohong, ya, omong kosong, badusta, ya, tidak benar. Jadi seorang pembawa berita kebenaran firman itu harus terlebih dahulu dia melakukan apa yang dia ajarkan. Itu sebabnya seorang pembawa berita, pengajar, kata surat Yakobus, itu bertanggung jawab lebih berat dari ada orang yang mendengar. Lebih berat tuntutannya. Sebab nanti siapapun dia, saya atau siapapun yang berdiri di depan untuk memberitakan kebenaran, dia akan bertanggung jawab di hadapan dia. Itu sebabnya kita belajar untuk menghargai, melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus dalam ajarannya di bukit ini. Di dalam penyampaian Yesus di bukit itu ada 3 pasal. Pasal 5, pasal 6, pasal 7. Itu rangkaian yang di dalam Injil yang lain tidak disampaikan. Tetapi di Injil Matius ini disampaikan secara berangkai, ya. Berangkai merupakan rangkaian yang tidak terpisah antara pasal 5, pasal 6, pasal 7. Dan rangkaian ini disampaikan oleh Yesus setelah Yesus berpuasa di padang gurun, pasal 4 itu. Kemudian Yesus setelah berpuasa, dia dicobai oleh iblis. Ya, dengan 3 macam percobaan, saya tidak akan jelaskan di sini. Dan sebelum itu Yesus dibaptis. Ya, jadi dalam rangkaian yang disampaikan oleh Yesus di atas bukit ini, Yesus sudah melakukan, terlebih dahulu mengalami apa yang harus dialami oleh Yesus yang saat itu datang sebagai manusia, yang mengalami sama dengan apa yang seperti dialami oleh manusia. Yesus sebagai manusia, yang dia adalah sebagai Sang Maha Mulia, sebagai anak yang dipercaya oleh Bapa untuk melakukan tugas pelayannya di bumi sebagai manusia, maka Yesus bisa merasakan sakit, bisa merasakan susah. Dan perasaan-perasaan yang dialami oleh Yesus di dalam Filipi pasal 2 itu, dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia, bahkan hamba, untuk meninggalkan segala sifat ilahi. Dan dia datang ke dalam dunia untuk melakukan tugas yang dipercaya oleh Bapa, yang pada saat kejadian permulaan manusia, Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa, gagal untuk melakukan tugas yang sebenarnya dipercaya oleh Tuhan kepada manusia pertama ini. Dan untuk mengembalikan porsi yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, untuk dibawa kembali kepada rupa dan gambar dari Tuhan itu, maka manusia harus melalui pengorbanan dari seorang manusia, yaitu Yesus
Kristus. Itu sebabnya jika kita mendengar firman, ya ini saya bukan mengatakan sesuatu yang kosong, tetapi sesuatu yang sungguh-sungguh telah hamba alami di dalam hidup hamba. Ya, sejak saya sungguh-sungguh bertobat mengenal Dia, maka pada saat itulah saya mulai sungguh-sungguh di dalam melakukan ibadah ini dengan tanpa tujuan. Sebab semua agama ya, di dalam dunia ini, entah ada berapa puluh agama, kalau di Indonesia hanya 5. Tetapi kalau di dunia itu banyak yang tidak termasuk disebut sebagai agama di Indonesia, seperti agama Shinto, agama kebatinan, apa itu tidak dimasukkan. Jadi yang masuk itu hanya 5. Tetapi banyak agama-agama, dan setiap agama itu memiliki seorang pemimpin, pemimpin untuk membawa umat yang percaya kepada agama yang dianut itu. Ada aturan-aturan yang ditetapkan untuk diikuti oleh penganut dari agama itu. Dulu saya sebagai penganut agama yang saya anut pada waktu itu, maka saya mengikuti apa yang menjadi aturan, apa yang menjadi ketetapan di dalam agama itu. Misalnya, pandangan yang berbeda, jauh berbeda dari agama Kristen, yaitu kalau orang penganut agama yang seperti saya anut dulu, itu kalau beribadah di kuburan, karena agama yang saya anut itu percaya kepada apa yang saya anut, sehingga percaya bahwa di kuburan itu ada roh. Di kuburan itu ada roh yang datang dari roh orang yang mati itu, ya, siapa namanya, ya. Nah, kalau itu saya datang, saya sujud bersungguh-sungguh dengan sepenuh hati. Pada waktu itu saya sujud, saya menyembah, berjalan merangkak. Kalau sudah pulang, selesai dari saya menyembah itu, pulangnya saya tidak berani atau tidak diperbolehkan untuk membelakangi kuburan itu. Jadi saya harus mundur dengan berlutut itu, ya. Begitu saya bersungguh-sungguh. Padahal di kuburan itu kata Yesus tulang belulang, ya, tulang belulang. Nah, itu sebabnya. Itulah arti dari ibadah itu, ya, yang dianut oleh setiap penganut atau setiap pengikut dari apa yang disebut agama itu. Di situ ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Kalau seperti di Bali, itu ada satu tempat penyembahan, pura. Kalau masuk ke situ, orang harus mengikuti aturan, pakai ikat pinggang dari pelepah daun pohon. Kalau di sini saguer, itu ada daunnya, diambil satu-satu pakai itu. Terus di telinga sini harus disematkan bunga, ya. Nah, itu sebabnya saya selalu ajarkan kepada anak-anak muda, pelajari budaya di Minahasa, pelajari sejarah
Minahasa, karena kita hidup di Minahasa. Para penginjil itu ya memiliki satu perintah. Kalau dikatakan mereka harus mempelajari budaya di mana dia akan memberitakan Injil itu. Bertahun-tahun dia di tempat itu belajar bahasanya, budayanya, misalnya masuk ke dalam suku pedalaman yang belum terjangkau manusia. Di situ ada suku yang terbelakang. Mereka masih makan manusia bersama manusia. Sehingga membunuh, memangsa manusia sesama kanibal itu tidak dilarang. Ya. Mempersembahkan anaknya kepada dewa-dewa untuk diponggol, maka itu tidak dilarang. Itu sebabnya agama yang disebut agama itu dari budaya nenek moyang yang masih belum beradab, ya, masuk ke dalam satu daerah yang dulu tidak ada manusia, ya. Akhirnya manusia itu sampai di situ, dia harus mempelajari keadaan alam di sekelilingnya, dan mereka belum mengenal Tuhan. Sehingga dengan keadaan mereka seperti itu, ya, masih belum pakai baju, masih telanjang, itu masih ditemui di daerah-daerah pedalaman di Irian Jaya sana, ya, di Papua, ya. Itu masih ada di daerah-daerah pedalaman yang tidak terjangkau. Mereka merupakan suku-suku tertinggal, itu ada kepala sukunya, ya. Nah, itu untuk masuk ke sana, itu tugasnya para penginjil untuk memberitakan Injil. Mereka bertahun-tahun belajar untuk mengetahui budaya di sana, untuk mendobrak adat budaya di sana. Tidak mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kalau kita hidup di zaman sekarang ini, mudah, enak saja katakan, aku penginjil. Apa penginjil? Apa yang sudah kita lakukan sebagai pemberita Injil? Itu tidak mudah, ya. Ini ada kaitan dengan apa yang kita baca tadi. Yesus datang ke dalam dunia memberitakan Injil. Dan pada waktu Yesus datang itu, ya, manusia keadaannya belum seperti sekarang. Keadaannya masih jauh terbelakang. Itu sebabnya kemudian Yesus datang. Yesus datang tidak merupakan ajaib seperti apa yang dikatakan oleh agama-agama lain, ya. Yesus datang sebagai putra Yahweh. Dia datang sebagai manusia, bisa mati, bisa sakit. Bagaimana? Di dalam membawa kabar baik, keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 itu dikatakan bagaimana kasih Bapa akan manusia, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal datang ke dalam dunia. Nah, kalau sekarang kita hidup ini enak, semuanya serba tersedia, semuanya serba lengkap, fasilitas, mau ke mana pesawat 2-3 jam sampai. Kalau dulu harus melalui satu perjalanan yang sulit. Itu sebabnya pada waktu Yesus ada di muka bumi, mulai pengajarannya itu tidak seperti sekarang. Kalau Yesus waktu itu katakan seperti di dalam Injil Matius pasal 6,
Di situ banyak hal-hal yang masih sulit. Jangan kamu khawatir akan hari esok. Waktu itu Yesus sudah mengajarkan itu. Nah, kalau di zaman sekarang ini kita masih khawatir. Semua ada sudah, kita mau kemana tinggal gas motor berangkat. Ada mobil. Tapi waktu itu harus dilalui dengan berjalan kaki. Yesus mengajar naik ke bukit, bukan di gedung yang ber-AC, yang mewah, tidak, naik bukit. Kemudian Yesus duduk mengajar kita. Ya, kita kembali mengingat pada waktu Yesus datang itu bagaimana. Injil diberitakan bukan hanya untuk bangsa Israel. Kalau waktu itu Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, maka di situ Musa memimpin umat yang sudah dipersiapkan, dikumpulkan di Mesir, di daerah Goshen namanya itu, maka mereka sudah terkumpul sebagai bangsa Ibrani, bangsa Israel, yaitu waktu itu yang sudah dikumpulkan, tinggal membawa keluar. Tapi bagaimana Yesus waktu itu datang Yerusalem, waktu itu dia lahir, kemudian dia lahir di satu tempat Bethlehem itu. Maka di situ kalau kita melihat apa yang telah dialami oleh Yesus, dia lahir kandang, tempat palungan. Ya. Kalau sekarang kita enak sekali, pemberita Injil enak, tidak banyak tantangan. Tapi pada waktu itu, saat itu, Rasul Paulus sebagai salah satu pemberita Injil yang disebut sebagai Rasul Tuhan, yang dipilih oleh Yesus sendiri, ditetapkan oleh Yesus sendiri untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Nah, ini tantangannya. Bagaimana permulaan dalam gereja, sejarah gereja, Stefanus mati dibunuh. Karena apa? Memberitakan kebenaran. Mati. Rasul-rasul yang lain dianiaya, dimasukkan penjara. Tetapi khusus kepada Rasul Paulus sebagai rasul yang dipilih untuk bangsa-bangsa kafir, maka dia mengalami suatu kasih karunia, kata Rasul Paulus, anugerah, kemurahan dari Tuhan, maka dia harus meneruskan perjuangan dari Yesus. Setelah Yesus mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga dan menurunkan, mencurahkan Roh Kudusnya. Diberikan Roh Kudus itu untuk menjadi kekuatan, power di dalam kekuatan untuk para pemberita Injil ini mendapat kekuatan melalui kuasa Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Tidak semudah itu. Kalau kita sekarang hidup enak, tidak ada tantangan. Dulu pada zaman rasul-rasul mereka memikul salib, tetapi saatnya kita sekarang memikul berkat. Apa itu? Tujuan daripada Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk membawa kabar berita Injil keselamatan kepada kita semua.
Itu sebabnya di dalam beribadah kita jangan main-main. Kita harus sungguh-sungguh serius di dalam melakukan apa yang Tuhan perintah kepada kita. Seperti Musa pada waktu usia 1 sampai 40 tahun. Dia hidup di dalam istana Firaun. Dia hidup dalam kelimpahan. Dia diambil sebagai anak angkat dari putri Firaun. Dia hidup di istana, dididik, diajar bagaimana cara hidup sebagai orang Mesir. Tapi dia sebagai bangsa Yahudi, pada saat dia mulai sadar bahwa dia harus hidup sebagai umat Israel, maka dia rela meninggalkan Mesir untuk tinggal di Midian selama 40 tahun. Dia yang tadinya enak tinggal di istana, semua ada fasilitas, dia tinggalkan. Itu yang disingkapkan oleh Stefanus dalam pembelaannya. Tetapi Stefanus harus mati. Di situ kita melihat bagaimana Musa juga mengalami demikian. Dia harus dikejar-kejar sampai ke Midian, akhirnya menikah dengan Sipora dan dia menggembalakan kawanan domba di padang di Midian. Maka saatnya sampai waktu yang dibentukkan oleh Tuhan. Dia dibentuk selama 40 tahun. Hitam di padang belantara. Maka saat itu dia mulai diperintah oleh Tuhan, sekarang saatnya kamu harus kembali ke Mesir untuk bertemu dengan Firaun dan katakan bahwa aku menghendaki umatku untuk keluar dari Mesir, dari negeri perbudakan. Walaupun mereka hidup di dalam keadaan cukup, tetapi mereka harus keluar, meninggalkan Mesir untuk pergi menuju tempat perjanjian. Itu janji-janji Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel secara khusus dan secara letterlek, secara tertulis. Tapi Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari perbudakan dosa yang membelenggu kita selama bertahun-tahun untuk kita hidup di dalam perbudakan dari dosa itu. Tuhan membawa kita keluar. Bagaimana? Maka 40 tahun Musa harus membawa umat Israel di dalam pimpinan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. 40 tahun berputar-putar di padang gurun, dipelihara oleh Tuhan melalui makanan dari surga yaitu mana. Mereka keluar. Itu secara letterlek, secara hurufiah yang dikerjakan oleh Tuhan menjadi satu contoh di dalam kehidupan manusia ini, untuk manusia ini terus berjuang dan berjuang untuk menghadapi hidup yang sementara ini. Dan di dalam perjanjian baru PP, mulai dari kitab Matius,
Markus, Lukas, Yohanes itu diceritakan sejarah perjalanan Yesus selama 3,5 tahun di bumi. Waktu yang sangat singkat, cuma 3,5 tahun waktu itu. Tidak banyak waktu. Sehingga Yesus menetapkan orang-orang tertentu yang telah dipilihnya ya, untuk menuliskan, menceritakan tentang kisah Yesus Kristus di dalam dunia. Ya, di dalam Bible Studi saya akan ajarkan bagaimana para rasul, yaitu 2 rasul, yaitu Matius dan Yohanes. Yang 2 bukan rasul, ya, Markus dan Lukas. Itu menuliskan dalam 4 Injil. Ya, itu sesuatu yang diceritakan melalui sesuatu cerita yang belum ditulis pada waktu itu. Cerita, kisah. Ya. Kemudian ditulis oleh penulis-penulis ini, 4 Injil ini. Nah, saya tidak bicara juga banyak karena itu pengajaran. Saya akan menyampaikan di sini rangkaian dari perkataan Yesus. Supaya saudara-saudara saya sedikit singkat tentang pengajaran ini. Supaya saudara-saudara tertarik mendengar Bible Studi itu apa? Nah, itu Bible Studi itu apa? Supaya saudara tahu, tertarik. Kalau tidak tahu, tidak tertarik ya. Jadi kalau tahu, oh ini toh, Bible Studi itu tujuannya ini, memperdalam pendalaman kitab suci, memperdalam. Jadi kalau diperdalam itu, saya contohkan di sini ya, sumber air. Kalau saudara gali parigi atau sumur ya, saudara gali 1 meter belum ada air, 2 meter belum ada air, 10 meter belum keluar air, 20 meter belum ada air. Nah, itu di bawah tanah itu ada aliran air yang merupakan sumber. Kalau digali, kalau di situ tidak ada aliran air, maka tidak akan menemukan air. Biar 100 meter saudara gali tidak akan menemukan air. Berbeda dengan kalau di bawahnya itu ada aliran air. Maka begitu saudara gali 10 meter, 20 meter, maka mulai ada rembesan. Nah, ini ada pengharapan untuk kita akan mendapatkan air. Kita gali lagi. Terus akhirnya kita menemukan mata air. Seperti mata air di sumur Yakub itu. Sumur Yakub itu digali. Maka disebut sumur Yakub karena Yakub yang menggali. Orang Samaria itu mengatakan, nenek moyang kami, apa kamu lebih besar dari nenek moyang kami? Yakub. Yakub itu sudah menggali dan keluar air sampai sekarang ini dinikmati oleh orang-orang Samaria. Ya, itu sebabnya kita melihat Alkitab ini, ya, jadi bukan paksaan. Tapi kalau kita membaca, mulai tertarik, itu berarti kita menemukan sumber air itu. Ya. Kalau kita tidak tertarik, baca Alkitab hanya kalau ke gereja bila baca. Ya. Nanti kalau ada waktu, ya kita baca. Kalau tidak ada waktu, kita sibuk, Alkitab kita gantung. Bahkan kalau tidak ke gereja 1 tahun misalnya, ya Alkitab itu tetap di raknya, kemudian berdebu. Ya. Itulah kehidupan orang-orang Kristen yang
sangat-sangat nyaman. Dijanjikan oleh janji-janji yang disampaikan melalui mimbar-mimbar ini, untuk orang Kristen ini enak menikmati berkat-berkat yang tidak tahu pendahulu kita. Mereka mati di penggal. Mereka rela menyerahkan nyawanya untuk mempertahankan Injil ini sampai sekarang. Boleh terus diberitakan melalui mimbar-mimbar gereja ini. Apakah kita sadar? Kita tahu bahwa itu merupakan korban dari para pemuka agama pada waktu itu. Dia rela dirajam batu sampai mati, seperti Stefanus, yang dalam Kisah Rasul diceritakan bagaimana Stefanus mati. Kita terlalu dimanjakan oleh angin, hembusan angin yang sejuk sepoi-sepoi membuat kita tertidur. Itu sebabnya di dalam usia yang ke-80 ini saya bangkit, saya kembali merasakan beban yang telah ditanggung oleh Yesus untuk membawa anak-anak muda. Seberapa banyak? Mari bangun, bangkit dari situ. Mari kita bekerja bersama. Jangan lengah. Karena iblis berusaha meniupkan janji-janjinya kepada kita melalui mujizat-mujizat yang dinyatakan. Seperti apa yang dialami oleh Yesus pada saat Yesus berpuasa 40 hari. Dia dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Percobaan pertama pada saat Yesus berpuasa. Setelah selesai berpuasa, Yesus lapar. Kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini roti. Apa Yesus tidak bisa lakukan itu? Bisa. Kenapa Yesus tidak lakukan? Karena Yesus sudah bersedia mengosongkan dirinya. Dan dia masuk ke dalam waktu, ke dalam batasan-batasan waktu. Maka dia bisa merasakan lapar pada saat 40 hari tidak makan. Tapi pada saat itu pula Yesus menjawab, manusia, ada tertulis manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi oleh setiap firman perkataan Tuhan yang keluar dari. Dan iblis kemudian undur dan membawa Yesus naik ke bumbungan bait suci. Dan iblis katakan, kalau engkau memang anak, jatuhkanlah dirimu dari sini. Dan nanti ada malaikat yang menatang. Apa kata Yesus? Janganlah mencobai Tuhan Allah. Karena itu, Yesus sudah melewati 2 pencobaan. Iblis berusaha untuk menjatuhkan, menggagalkan rencana daripada Bapa kepada sang anak itu untuk menyelamatkan.
Dan bagian ketiga, iblis membawa naik ke atas sebuah gunung yang tinggi. Dan di situ iblis memperlihatkan, inilah dunia dengan segala keindahannya, dengan segala kekayaannya. Sembahlah, maka itu akan diberikan. Pada saat ini Yesus mengusir, nyalakan iblis. Jadi itu sebabnya melalui 3 pencobaan oleh iblis yang berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan, maka pada saat itulah iblis undur. Tapi iblis juga mencari kesempatan untuk dia akan datang mencoba. Tapi bagian selanjutnya tidak ada kesempatan. Tapi iblis mencoba kepada muridnya yang bernama Petrus. Itu dipengaruhi oleh iblis, pikiran dari Petrus untuk menggagalkan segala rencana daripada Bapa. Yesus selalu berdoa untuk Petrus ini supaya Petrus tidak gagal. Ya. Hingga Yesus selalu berdoa untuk Petrus. Simon, iblis sangat meminta kepadaku untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau bertobat, sokonglah saudara-saudaramu. Itulah tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita manusia seringkali gagal. Seringkali kita menyangkali Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Sehingga apa yang telah direncanakan sebelum saya dilahirkan, Tuhan telah memilih saya. Dengan segala kelemahan, dengan segala kekurangan yang ada pada saya, oleh kemurahannya pula, Dia telah melepaskan saya. Sehingga dengan keadaan mata yang buta ini, bukan membuat saya menjadi lemah, bukan membuat saya menjadi putus asa, tetapi boleh membawa saya lebih bersungguh-sungguh di dalam menerima kenyataan yang saya alami ini. Saya boleh lebih mendekat diri saya. Waktu-waktu yang Tuhan telah berikan kepada saya untuk saya menyadari betapa lemah, tidak berarti, tetapi Dia telah memilih sejak saya masih di dalam kandungan ibu saya, dan Dia tidak pernah gagal. Ya, itu sebabnya bagian pertama ini kita melihat, kita harus sungguh-sungguh di dalam mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada kita melalui firman. Ini suatu kemurahan untuk kita tidak lagi bermain-main dengan keadaan kita yang nyaman ini. Mengapa Tuhan memberikan ujian kepada kita? Ujian dari Tuhan itu untuk mendatangkan kekuatan, kemurnian, ketangguhan di dalam hidup kita. Kalau Tuhan menguji kita seperti seorang
yang menyucikan emas, maka emas itu akan diuji dengan dibakar melalui api. Pada saat diambil dari bongkahan-bongkahan pasir, bongkahan-bongkahan batu, maka dihancurkan batu. Setelah dihancurkan, kalau memang diketahui di dalam batu itu ada butiran-butiran pasir emas, maka dihancurkan. Setelah dihancurkan batu itu, maka ditaruh di dalam air. Maka emas itu memiliki berat jenis yang tinggi, lebih berat dari jenis benda-benda lain yang ada, baik perak, baik tembaga, apapun. Emas itu berat jenisnya 16 kali lebih berat dari air. Sehingga kalau 1 liter air, 16 liter air, itu emas hanya 1 liter. Ya, jadi itu sebabnya berat jenisnya luar biasa. Bentuk kecil sudah berat. Nah, itu sebabnya kalau dipisahkan itu, dia memiliki berat jenis yang lebih berat sehingga dia jatuh ke bawah. Yang di atas nanti mengapung. Nah, kemudian diuji lagi dengan api panas, sehingga di situ setelah memenuhi syarat pembakaran untuk derajat dari panas yang dibutuhkan untuk melelehkan emas ini, maka di situ emas itu akan meleleh. Terus dibakar, nanti akan terpisah kotoran dan menjadi murni emas. Itu pun dibakar sampai 7 kali. Ya, itu sebabnya di dalam kita beribadah itu tidak serta-merta satu kali Anda datang ke gereja langsung bisa menjadi bongkahan-bongkahan emas yang sudah dimurnikan. Tidak, karena harus mengalami banyak proses. Itu sebabnya Yesus mengajarkan sebagai penutup pengajaran di bukit melalui khotbahnya ini. Maka di situ Yesus memberikan satu pandangan atau arahan atau contoh yang mudah. Setiap orang akan tahu bagaimana kita akan membangun sebuah rumah. Nah, itu membutuhkan dasar fondasi. Ya, bagian pertama ini Yesus mengajarkan bagaimana kita harus membangun rumah itu di atas dasar atau fondasi yang sudah dipersiapkan, yang kuat. Untuk apa? Iblis datang dan mencobai dengan apa? Air melanda. Dengan air yang melanda, tujuan iblis apa? Untuk merobohkan, merusakkan, menghancurkan. Kalau Tuhan menguji, itu bukan itu maksud tujuannya, untuk membuat kita menjadi kuat. Tapi iblis datang untuk merusak, menghancurkan. Itu sebabnya kita harus berdiri pada satu sisi, yaitu berdiri atas dasar iman yang benar, iman kepada Yesus Kristus. Itu sudah saya sampaikan pada beberapa waktu lalu mengenai iman dan sugesti. Itu sudah saya sampaikan. Karena apa? Saya menguasai ini karena dulu saya sebagai orang penganut, orang yang memiliki pengajaran atau diajar oleh orang-orang guru-guru saya bahwa sugesti itu sudah pernah sedikit saya ungkap. Nah, pada pagi hari ini atau siang ini saya tidak akan mengungkap itu.
saya akan mengungkap tentang iman tadi. Ya. Iman itu bukan mencobai. Tadi seperti apa yang dikatakan oleh iblis dalam bagian yang kedua dari mencobai Yesus, itu iblis katakan, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari hubungan baik. Itu kalau kita lihat sepintas, oh ini iman. Bukan. Itu iblis mencobai Yesus dengan cara menjatuhkan Yesus supaya gagal. Pencobaan dan ujian itu berbeda. Ya, kalau ulangi, kalau pencobaan itu dari iblis untuk menghancurkan kita. Tapi kalau ujian itu dari Tuhan untuk membuat kita menjadi lebih murni. Ya, itu sebabnya sudah habis waktunya. Ya. Nah, masih ada. Jadi saya akan lanjut. Begitu akhirnya kita sungguh-sungguh tahu membedakan mana pencobaan, mana ujian. Jadi kalau ujian, kita jangan lari. Ujian, oh tahu ini ujian dari Tuhan untuk membuat saya murni. Masuk di dalam ujian. Kalau sekolah, Anda sekolah ya misalnya, masuk kelas 1, ada ulangan, kemudian terima rapor. Naik kelas 2, terima rapor. Kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Akhirnya masuk di dalam ujian akhir semester UANAS ya, ujian akhir nasional ya. Itu pelajaran kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu dirangkum. Masa kalau Anda sudah sekolah kelas 1 sampai kelas 5, kelas 6, waktu ujian, oh enggak ikut karena berat. Tidak, Anda justru bersuka cita. Karena apa? Wah, saya masuk ke dalam ujian nasional. Saudara akan diuji kemampuannya. Bisa masuk sekolah lanjutan pertama atau tidak. Tapi Anda jangan lari, tidak lari. Masuk. Seperti dosen sekarang mau masuk akhir semester dari kuliah. Dia diuji melalui skripsi. Nah, itu dia persiapkan betapa tunggu-tunggu untuk masuk. Dia tidak, wah sudah putus asa masuk. Skripsi nanti berat, tidak mungkin, saya tidak bisa. Tidak. Dia belajar sungguh-sungguh. Nah, itu seperti ini. Ya. Jadi itu sebabnya kalian harus bisa membedakan mana percobaan, mana mungkin. Ya. Itu sebabnya dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan, jangan membawa kami masuk ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lepaskan kami daripada yang jahat, yaitu iblis. Iblis berusaha untuk menjatuhkan kita, tapi kita harus tahu bahwa itu jerat dari si iblis untuk mencelakakan kita. Maka kita harus menghindar. Itu sebabnya kita harus tahu membedakan mana itu pencobaan, mana itu iman. Jangan dicampur. Nanti ini iman, bukan. Kalau memang bukan dari Tuhan untuk memurnikan kita, itu pencobaan dari iblis untuk menggagalkan kita. Itu sebabnya kita harus tahu, ya, membedakan mana sugesti dan mana iman. Ya. Itu sebabnya ngawur. Ngawur apa itu? Namanya bahasa sini apa? Joseph. Tapi aruh, ya. Tapi aruh, ngawur. Apa? Ini
mati. Ya, bukan. Tapi kita harus tahu ini memang ujian dari Tuhan untuk menguji aku supaya aku makin bersungguh. Ada seorang pemuda, dia S1, sarjana teologi. Namun saya STH, sarjana teologi. Bincang-bincang. Dia sadar bahwa sebagai seorang sarjana teologi yang sudah banyak mempelajari kitab suci, diajar di tempat dia kuliah jurusan sarjana teologi, jadi berarti apa yang dipelajari soal teologos, apa yang diajarkan melalui begitu berbincang-bincang dengan saya, ya akhirnya dia memberi saya hadiah Alkitab besar yang saya miliki. Di belakangnya ada ditulis sama dia, selamat ulang tahun untuk Opa. Opa yang hebat. Dia katakan Opa yang hebat. Padahal saya ini SD3, bukan S1, SD3. Jadi begitu S1 itu sarjana teologi, S2 master teologi, kalau S3 ini doktor teologi. Iya betul, iya. Opa ini doktor teologi ya. Dia bilang Opa hebat, ditulis di Alkitab itu hadiah for Opa. Opa yang hebat. Hebat apanya? Seorang lulusan doktor teologi, hebat apanya? Tapi karena pengenalanku akan Kristus, kata Rasul Paulus, apa yang dulu dianggap untung itu dianggap rugi. Apa yang dianggap berharga, Rasul Paulus mempelajari seluruh ajaran-ajaran doktrin dari hukum-hukum Taurat yang diajarkan oleh seorang guru yang bernama Gamaliel, seorang guru agama yang hebat. Tapi semua itu kata Rasul Paulus, sekarang anggap sampah setelah pengenalanku akan Kristus. Itu sebabnya janganlah kita mau lengah, mau tidur dibuai oleh buaian dari itu. Enak, nyaman, sudah Jo, nggak usah memberitakan Injil Jo, di sini saja, di tempat kita dulu. Pak Gembala dikatakan, Pak Mus ini sama oleh gembala saya dulu, bukan ini beliau gembala saya selalu mendorong saya. Tapi itu katakan Pak Mus ini masih senang, suka, mau mengabarkan Injil terus. Sudah Jo, berhenti saja, sudah cukup tua. Sudah tidak berdaya, sudah Jo, istirahat Jo. Tapi hati ini masih berkobar terbeban kalau melihat doktrin-doktrin yang tidak benar. Itu ada dorongan, gugahan di dalam hati saya ini terus menerus terbakar oleh api Roh Kudus untuk saya mau memberitakan
ajaran kebenaran terhadap anak-anak muda. Itu menjadi beban bagi saya. Kalau melihat anak-anak muda sekarang, mereka begitu nyaman. Tidak ada beban untuk melihat visi dan misi yang diberikan oleh Tuhan, seperti apa yang ditulis di dalam Injil Yohanes 1:4. Tuayan memang banyak, angkatlah matamu, pandanglah di sekelilingmu. Tuayan memang banyak, tetapi penuhan sedikit sekali. Pekerja-pekerjanya tidak ada. Mintalah kepada pemilik tuayan untuk kamu bekerja. Jadi itulah Injil. Injil yang harus diberitakan. Korban Kristus yang telah mati bagi kita untuk menebus segala dosa kesalahan. Untuk kita masuk di dalam kebangkitannya. Bangkit untuk kita bekerja. Melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Dimanapun Anda berada. Di tempat sekolah. Di tempat Anda kuliah. Dimanapun Anda berada. Beritakanlah kabar baik yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk membawa kabar baik. Ada waktu habis ya. Nah, saya selesaikan sampai di sini. Nah, nanti kita akan masuk, kalau pada kesempatan yang lain saya diberi kesempatan untuk berbicara di sini. Saya akan sampaikan dari surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Korintus pasal 3. Ya. Di situ Rasul Paulus mengatakan, aku sebagai seorang ahli bangunan, oleh kemurahan Tuhan, aku sebagai seorang ahli bangunan yang diberi tugas untuk meletakkan dasar. Kenapa? Dasar ini sangat penting. Pondasi ini sangat penting. Sebelum rumah itu dibangun, sebelum rumah itu direncanakan untuk dibangun berapa tingkat atau berapa tingkat, pondasi ini dibangun, dikerjakan dulu dengan sebaik-baiknya. Itu sebabnya di sini Yesus mengetengahkan pentingnya dasar dari bangunan itu. Pondasi dari bangunan itu sangat penting. Itu sebabnya dua macam dasar yang dikemukakan oleh Yesus dalam Injil Matius pasal 7 tadi ayat 24 sampai 27 itu dikatakan bangunan itu dasar yang diperlukan, pondasi. Nah, ini kalau Pak Joni Tarones ini paham sekali mengenai pondasi ya, dasar bangunannya itu sudah hafal di luar kepala kalau beliau ini. Itu sebabnya begini ya. Jadi sekarang kalau kita mau membangun bangunan itu pondasinya penting. Itu sebabnya kita harus tahu pondasi itu kekuatannya berapa. Nah, itu Yesus ajarkan, jangan dibangun di atas pasir ya, tapi dibangun di atas batu karang. Karena apa? Karena kita melihat keadaan gereja. Bagaimana seorang jemaat tidak setia sekali. Itu menjadi beban bagi hamba-hamba Tuhan ya,
Dalam doa saya tidak berkata kepada Tuhan, ya perhatikan, Tuhan kirim jiwa-jiwa ke GKMI Gloria, tidak. Kalau saya berdoa selalu berkata begini kepada Tuhan, ini benar, apa yang saya ucapkan ini benar. Karena saya tahu apa yang saya ucapkan, ya. Saya katakan Tuhan dengan mengangkat tangan, tolong jemaat-jemaat yang ada, walaupun mereka tidak digembalakan di sini, di GKMI Gloria, tidak apa-apa. Tapi berikan pengertian kepada mereka, supaya di mana mereka dipuaskan. Mereka boleh bertumbuh, biarlah Engkau memimpin mereka untuk bertumbuh di gereja itu. Kita tidak punya hak untuk mengikat siapapun. Koma seringkali katakan Pak Opa, kalau gitu jemaat ini diusir. Bukan. Saya mengasihi jemaat, ini dari hati saya. Tapi saya tidak mau memaksa jemaat untuk ibadah di GKMI Gloria ini. Ini saya mewakili Pak Gembala. Boleh ya Pak Gembala? Mana? Boleh ya? Saya nyatakan ini karena ini kebenaran. Bertumbuh, yang memberi pertumbuhan itu Tuhan sendiri. Kita, kata Rasul Paulus, hanya hamba-hamba yang bertugas merawat, menyiram tanaman itu. Kalau tidak bertumbuh, sudah bertumbuh, berdaun lebat, bagus, buahnya tidak ada. Seperti pohon ara yang ditanam di tengah-tengah kebun anggur, tidak ada buahnya. Pemilik datang, oh ini tidak berguna, tidak berbuah ini, biar bertumbuh banyak daun, tidak guna. Tebang, penunggu katakan Tuhan kepada pemilik itu, beri kesempatan kepada hamba-Mu untuk merawat, untuk memberi pupuk di sekelilingnya, supaya tahun depan Engkau beri kesempatan kepada hamba-Mu untuk merawat. Jikalau memang dia tidak bertumbuh, tidak berbuah, silakan potong. Sebagai seorang hamba tidak memiliki wewenang untuk mengatakan dia di sini bertumbuh atau tidak. Saya berangkat dari Surabaya ke sini itu karena gembala di Surabaya waktu itu mengatakan ada seorang jiwa tinggalnya di daerah Kapasari. Setelah dimenangkan, Kapasari itu ke Petemon jaraknya 6 kilo. Ini jiwa baru. Terus saya katakan kepada orang yang harus terima Yesus itu, mari saya antar ibadah di daerah Kapasari, Bansepur itu ada gereja. Mari ke situ. Jadi tidak usah ikut saya ke Petemon jauh. Ya, jadi di sini ada ini. Kita serahkan kepada pengerja di situ. Coba rawat ini. Ada jiwa-jiwa datang perhatikan, bawa ke gerejamu di Kapasari ini. Tapi ternyata rupanya gembala saya waktu itu di Petemon bilang, "Tuh, ini jemaat mana?" Ya saya taruh di Kapasari. Apa bisa bertumbuh di sana? Loh, apa cuma di Petemon yang bisa bertumbuh? Wah, saya tidak setuju. Ya, saya tidak setuju dengan pendapat
pendeta itu. Karena apa? Dia menganggap kalau di gereja lain itu tidak bertumbuh. Bertumbuh kalau di pertemuan. Wah, ini saya tidak setuju. Ya. Entah dia punya pandangan bagaimana, saya tidak tahu. Tapi saya tidak setuju dengan pendapatnya dia. Sehingga saya katakan, apa bertumbuh itu cuma di sini. Nah kalau gitu gereja-gereja lain tidak bisa bertumbuh bagaimana? Ya, kasihan. Jadi kita harus memiliki pandangan benar, murni di hadapan Tuhan. Nah, saya nanti akan sampaikan pada kesempatan mendatang dalam 1 Korintus 1:3 ini, ya, pelajari mulai ayat 10 sampai ayat 23. Ini bocoran supaya kalian nanti tidak repot-repot. Ya, saya kasih bocoran nanti penyampaian berikut. Kalau saya ada kesempatan nanti yang diberi oleh Tuhan untuk berbicara, saya akan sampaikan. Ya, puji Tuhan. Dan itu memang ada kaitan antara apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini dan juga apa yang disampaikan oleh Yesus dari Injil Matius pasal 7. Supaya kita menjadi kehidupan yang bertumbuh, berbuah dimanapun Anda dikembangkan. Mari silakan. Kalau di sini Anda merasa tidak nyaman, silakan. Ya, saya diberi kesempatan oleh Pak Gembala 2 kali, 1 kali, minggu pertama, minggu kedua. Ya, jadi ingat, kalau minggu kedua Pak Mus yang sampaikan, aku tidak suka, ya jangan datang. Ya, di rumah atau belajar Alkitab sendiri boleh. Ya, jadi saya tidak mengusir, enggak. Tapi kalau Anda tidak nyaman, tidak bisa dapat berkat dengan apa yang saya sampaikan, silakan. Tapi kalau Anda suka, rindu, datang sungguh-sungguh, ya, dengan satu maksud, dengan motivasi, yaitu mau belajar firman Tuhan. Sampai waktu saya kembalikan kepada Bapak. Kita akan angkat satu pujian menyenangkan.